Duduk di mana? Ya, silakan duduk di sini. Di sini. Iya, silakan duduk di sini. Udah lah, settingnya bagus banget ya. Parah. Sudah siap? Boleh tarik nafas dulu. Silakan. Sudah 5 tahun, bagaimana perasaan Anda? Jujur aja perasaan gue lega. Lega, bahagia, tapi capek. Senang karena 5 tahun kemudian kita ada perkembangan dari diri kita sendiri 5 tahun lalu. Dan ada pencapaian. Kenapa capek? Capek karena orang-orang itu tidak sadar betapa susahnya nge-YouTube. Mereka kira nge-YouTube itu cuman boom, jadi. Kamera jadi, ngomong depan kamera jadi. Tapi nggak kayak gitu. It takes a lot of work to do what we do. Kini ini awalnya Andovi. Iya. Terus kenapa Anda tidak bikin channel sendiri? Begini, kita tuh tiga kakak beradik ya. Pasca, Jovial, Andovi. Dan kita dari kecil ini suka hangout bareng. Kita bertiga. Cuma entah kenapa Jovial dan Andovi ini hobinya lebih menyatu daripada Jovial, Andovi, Pasca. Kalau kita bahas TV show gitu ya, kita bertiga suka TV show yang sama. Game of Thrones, Breaking Bad, Friends, yang luar negeri ya, Charmed, Fresh Prince of Bel-Air. Tetapi kalau kita mulai bahas kayak hobi, itu mulai berbeda. Andovi Jovial suka basket, Pasca nggak terlalu. Andovi Jovial suka hip hop, Pasca sukanya pop. Andovi Jovial sukanya street hip hop culture, Pasca preppy. Jadi kayak di situ kita udah mulai kelihatan bukan nggak menyatu ya, berbeda nih. Tetapi Andovi Jovial nih lebih satu. Daripada nanti gue buat sesuatu yang ujungnya kok sama banget sama apa yang Andovi buat, dan orang tahu mereka kakak adik, ya ngapain gitu. Kayak contohnya mungkin Anda lebih tahu Dave Franco dan James Franco, kakak adik juga. Tapi James Franco masuk pasar lain, Dave Franco masuk pasar lain. Kalau mereka masuk pasar sama, orang jadi bingung nih kadang-kadang, gue ngambil James apa Dave ya? Sama juga. Dan apa ada lagi YouTuber duo kakak adik di Indonesia? Kenapa YouTube? Karena 5 tahun yang lalu, gue 17 tahun di India, merasa gue bisa mengeluarkan kreativitas gue dan skill gue dalam sebuah medium, yaitu YouTube. Dan jujur aja awal-awal gue nyanyi, karena gue punya passion untuk nyanyi. Dan dari passion itu gue memulai, why not? Latar belakang pendidikan Anda? Saya kuliah fisika nuklir UI. Emang sangat melenceng sih dari pekerjaan saya sekarang. Tapi sebelum itu saya sempet IKJ teater. Itu pun cuma sebentar karena ada beberapa hal yang pribadi lah, nggak enak di-share. Dan setelah itu saya masuk fisika UI. Kenapa pilihannya adalah itu? Itu bertolak belakang banget. Ketika saya di SMA nih, di CIS, Copenhagen International School. Kalau kan lamanya di India. Kalau gue lamanya di Denmark. Gue di Denmark 7 tahun. Tapi itu hal yang gue gak pernah bahas di video atau di apaan. Nah, ketika lulus dari Copenhagen International School, itu kepala sekolah tengku gue bilang bahwa lu jalan hidup lu tuh ada 2, teater atau fisika. Karena kebetulan di sekolah gue itu ada 2 nilai tertinggi gue ketika gue lulus. Jadi ujungnya waktu gue balik ke Indonesia nih, teater. Tapi gak terlalu workout, jadi gue ke fisika. Tetapi alam ini sangat lucu. Ujung-ujungnya gue balik ke seni. Berapa lama Anda di India? Jadi gini, gua 3-4 tahun tinggal di India karena gua ikutin nyokap gua yang kebetulan diplomat Republik Indonesia di New Delhi. Dan sebelum di India, gue juga tinggal di Denmark 4 tahun, di Norway 4 tahun. Pokoknya dari kecil sampai sekarang, gua bersama kakak-kakak gua dan keluarga gua selalu keliling dunia karena pekerjaan nyokap gua. Itu kenapa gue tinggal di India 3 tahun. Itu kenapa background gua sok ngomong bahasa Inggris, sok internasional. Karena emang kita dari kecil grow up abroad. Tapi bukan berarti karena kita di luar negeri, kita lupa dengan identitas Indonesia kita. Anda berarti lama tinggal di luar negeri. Di mana saja selain Denmark? Oke, lahir di San Francisco, tapi bukan kewarganegaraan Amerika, warga negara pasti Indonesia. Yoi, Garuda di dadaku. Setelah itu ke Norwegia. Di Norwegia saya sekolah bahasa Prancis. Donc si on veut parler français maintenant, c'est pas un problème. C'est pas le problème, oui. Setelah itu ke Denmark. Dari Denmark
itu gue di Indonesia. Sedangkan keluarga gue semua pindah ke India, termasuk si Andovi nih. Andovi pindah ke India, gue stay di Indonesia karena gue harus kuliah di UI. Kenapa balik Indonesia? Balik Indonesia karena 2 hal. 1, keluarga. 2, karena kuliah. Gak tahu ya, gue gak pernah ngeliat masa depan gue selain di Indonesia sih. Gini, kita mau jujur-jujur aja. Banyak banget anak Indo di luar negeri pulang norak. Kerjanya cuma gembor-gemborin gue anak luar. Itu bukan gue. Kalau gue tuh ngeliatnya gini, kalau luar negeri bisa seperti ini, kenapa kita nggak bisa seperti ini? Kita tuh nggak lebih rendah daripada luar negeri. Kita tuh nggak kasta di bawah luar negeri. Semua itu setara. Itu cara pandang gue. Gue bukan orang tiba-tiba kayak, aduh oh my god, gue mau balik banget nih ke London karena London itu jauh lebih keren daripada Jakarta. Fuck that shit. Gue tuh tipe yang kayak, London is cool, but Jakarta can be as cool if we make it cool. That's me. Kenapa tidak melanjutkan kuliah di luar? Jawaban yang jujur adalah tidak cukup duitnya. Jadi balik ke Indonesia, gue ngikutin kakak gue semua UI. Kakak gue yang paling tua FK UI, Kajo Fisika UI. Gue masuk, gue tes UI. Gue suka banget ngomong. Jadi nyokap gue ngomong, Andovi kalau kamu suka ngomong, kenapa gak kamu masuk hukum aja? Boom, tes masuk UI, keterima, masuklah FHUI angkatan 2012. Terus sekarang status pendidikannya? Ya, sampai sekarang gue semester 8 di UI. Skripsi sedang dijalankan. Semoga-moga lulus Februari 2017, lulus dari UI. Terus kenapa di YouTube? Kenapa tidak berhubungan dengan fisika nuklir Anda? Oke, prospek pekerjaan fisika nuklir di Indonesia tuh ada, kurang banyak. Dan kalau kita fresh graduate pun, itu pasti gaji rendah. Bukan dari fisika nuklir ya, ini kesalahan utama Indonesia sih. Semua fresh graduate Indonesia itu entah kenapa dinilai sangat rendah. Jadi gue sebagai orang yang sangat logis, gue pikir nih, gue tuh butuh duit untuk survive. Jadi gue kebetulan cari sebuah prospek yang lebih bisa menghasilkan banyak duit dan dekat dengan gue. Dan itu adalah YouTube. Kuliah berpengaruh dengan konsistennya di YouTube atau enggak? Sangat. Orang tidak tahu betapa susahnya menjuggling atau membalance antara kuliah dan kehidupan YouTube atau entertainment. People think it's easy. It's not. But it's doable. Sangat bisa dilakukan. Tapi konsekuensinya adalah gue banyak gagal di kelas, gue banyak gagal di kuliah. Gue kadang-kadang gak konsen pas lagi syuting karena gue mikirin kerjaan kuliah gue. Tapi gue tetap mencoba untuk menyelesaikan kuliah sambil melakukan di dunia entertainment. Karena YouTuber itu atau entertainer itu bukan cuman orang yang bodoh, tapi bisa melakukan apa yang mereka suka sambil melewati jenjang pendidikan. YouTube lebih dari TV. Apa itu maksudnya? Oke, jadi itu adalah lirik gue di GGS ya. YouTube lebih dari TV. YouTube lebih dari TV. Hati-hati gue gak pernah basa-basi. Sebentar lagi posisi kita berganti. Jadi kalau kita lihat ini secara keseluruhan, the future of entertainment lies in YouTube. Belum tentu medianya YouTube, cuma orang maunya yang lebih bebas. Karena gini, ketika kita di TV, semua hal tuh kemungkinan scripted atau disensor atau apapun. Kita tuh lebih suka nonton yang real, bukan yang mengada-ada, bukan yang palsu. Itulah kenapa orang suka nonton daily vlog, karena itu real, itu kehidupan manusia. Itulah kenapa gue bilang YouTube lebih dari TV. Masalah censorship, masalah konten yang dikasih. Kedua adalah YouTube itu lebih bebas. Iya, tapi sebenarnya pertanyaan yang lu tanya gini, apakah bebas berarti baik? Enggak juga. Kalau ada orang ngupload video di YouTube, dia nusuk-nusuk orang, dia bunuh-bunuh orang, itu adalah buruk. Itu bebas, tapi itu buruk. Jadi kebebasan itu harus bertanggung jawab. Nah, yang ingin gue tekankan adalah, dia itu bebas dari kepentingan politik. Setiap stasiun TV di Indonesia, itu semua backingannya partai politik. Itu semua orang tahu. Stasiun A backingannya A, stasiun B backingannya B. Jadi apapun yang ditayangkan oleh si A, si B, si C, itu ada kepentingannya. Sedangkan di YouTube bukan kita mau menghibur dengan kepentingan politik. Kenapa namanya Skinny Indonesian 24? Skinny Indonesian 24. Very simple. Gua pasti India, gue sangat kurus. Gua pasti India, satu-satunya orang Indonesia di sekolah gua Indonesian. Dan pemain basket favorit gua adalah Kobe Bryant dengan nomor punggung 24 yang udah pensiun sekarang. 60 points, boom. Lebih menghasilkan atau menguntungkan mana? YouTube atau TV? Kalau kita bandingkan YouTuber top dan artis top, artis. Kenapa? Karena yang memberikan uang ke entertainer secara umum, aktor, aktris, YouTuber, itu adalah sang produser. Dan produser dapat duit dari mana? Dari kantongnya sendiri dan brand. Brand itu jauh lebih percaya dengan medium TV. Karena brand merasa medium TV itu yang paling ditonton oleh banyak orang. Yang kalau kita bagi dalam bahasa pinternya, bahasa demografinya adalah CD. ABCD, kita bagi ABCD. Gua gak ada masalah dengan mengentertain CD. Tetapi ketika lu buat bisnis
yang ujungnya cuma untuk mengentertain CD dan meninggalkan AB, sedangkan AB juga adalah penonton lo gitu. Kenapa lu tinggalin AB? Ujungnya yang AB ini lari ke luar negeri. AB nontonnya semua entertainment luar negeri, ngasih uang ke luar negeri. Itu semua uang hilang ke luar negeri gara-gara lo semua lebih fokus untuk nge-entertain CD. Berarti Anda mengentertain AB. Saya mengentertain ABCD. Karena banyak konten skinny yang kadang-kadang CD, banyak konten skinny yang AB, banyak konten yang super A, yang kayak nonton harus mikir, bahkan lu nonton mungkin gak dapet plot twist DLL. Gua di sini ingin standar entertainment itu naik. Bukan berarti konten gua ini standar itu, bukan. Contohnya gini deh, orang Indonesia tuh dari kecil disuruh nonton show-show di mana orang-orang ngelawak, band main. Sedangkan kalau kita lihat negara lain, acara yang dikasih TV tuh jauh lebih berbobot. Acara yang bikin kita berpikir. Kita tuh nggak inovasi karena mindset kita dari anak kecil aja. Kita tuh penerima informasi. Kita cuma nerima apa yang dikasih orang, kita terima. Cuma kita nggak pernah inovatif. Acara-acara kita di TV aja itulah jiplakan TV luar. Oke deh, beberapa acara YouTube juga jiplakan luar. Cuma ada beberapa konsep YouTube yang kita coba buat orisinil juga. Bagaimana perkembangan Skinny Indonesian 24 di 2016 ini? Gua sadar kita harus berevolusi. Gua dan Kajo bukan lagi kita yang 4 tahun yang lalu. We have to make videos that are still fresh dan unik. Dan jujur aja, abis video ini, gua sama Kajo will step up our game dan bikin video-video yang gak bakal pernah dilihat sama orang-orang Indonesia. Dan itu bisa konsisten. Jujur aja, it's hard. Kita sibuk. Gue tahu itu bukan alasan yang kalian mau dengar sebagai penonton dan subscribers Skinny Indonesian 24. Kak, gue gak peduli kalian sibuk. Kak, gue gak peduli kalian gini-gini gitu. We have our own lives. Jujur aja sampai sekarang, gue sama kakak gue, kita udah support diri kita sendiri. Kita udah gak minta duit lagi dari orang tua sejak lama. Dan gue umur baru 22 tahun. We make our own money, we make our own lives. Kita hidup sendiri. Gue masih kuliah, we have our own jobs. Kita shooting film. Dan kita juga melakukan emceeing job. Kita ada eclipse. Pokoknya we have so many things on our mind. Bukan berarti gue mengesampingkan YouTube, tapi it's very hard to be consistent. And I'm sorry for that. Target penonton Anda itu siapa? Saya ingin orang seperti saya nonton karya saya. Gimana tuh maksudnya? Subscribe.